Baik Bapak dan Ibu guru sekalian, selamat berjumpa kembali bersama saya melalui Guru Belajar Channel, media berbagi informasi seputar dunia pendidikan. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi informasi berkaitan dengan kurikulum merdeka, yaitu 4 komponen utama pada capaian pembelajaran. Bapak Ibu guru sekalian, apa saja komponen-komponen utama capaian pembelajaran? 4 komponen utama yang membentuk satu rumusan capaian pembelajaran, yaitu yang pertama adalah rasio mata pelajaran. Komponen ini berisi rasionalisasi tentang pentingnya mempelajari mata pelajaran tertentu dan kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Komponen yang kedua adalah tujuan mata pelajaran. Komponen tujuan mata pelajaran ini merupakan komponen yang mendeskripsikan berbagai kemampuan atau kompetensi yang perlu dicapai siswa setelah mempelajari suatu mata pelajaran tertentu. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk komponen yang ketiga adalah karakteristik mata pelajaran. Untuk komponen karakteristik mata pelajaran ini memuat penjelasan umum mengenai hal-hal yang dipelajari pada suatu mata pelajaran, elemen-elemen dan deskripsi untuk setiap elemen tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu, komponen yang terakhir yaitu capaian pembelajaran untuk setiap fase. Nah, komponen yang terakhir ini adalah komponen yang berisi deskripsi tentang cakupan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi secara umum untuk setiap fase. Nah, Bapak Ibu guru sekalian, secara khusus saya akan mengulas 4 komponen tersebut dalam kaitannya dengan capaian pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Nah, Bapak Ibu guru sekalian, sebelum saya menyampaikan 4 komponen utama dalam capaian pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, saya sampaikan kembali bahwa adapun rumusan capaian pembelajaran untuk setiap mata pelajaran termasuk mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti dapat Bapak Ibu lihat pada keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 033/H/KR/2022. Nah, ini Bapak Ibu silakan mengunduh pada internet. Selanjutnya Bapak Ibu, kita langsung saja masuk pada capaian pembelajaran untuk mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Kita bisa ketik pada kolom pencarian ini agama Kristen ya. Baik Bapak Ibu sekalian, inilah capaian pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Untuk penjelasan 4 komponen tersebut di atas, sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen ini Bapak Ibu, saya akan mengulasnya satu persatu. A. Rasio mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Pendidikan agama dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Dengan demikian, pendidikan agama dapat menjadi perekat bangsa dan memberikan anugerah yang sebesar-besarnya bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Pendidikan agama memberikan penekanan pada pembentukan iman, takwa, dan akhlak mulia, menyeratkan bahwa pendidikan agama bukan hanya bertujuan mengasah kecerdasan spiritual dan iman, juga aspek ketaatan pada ajaran agama. Namun lebih daripada itu, pendidikan agama harus mampu membentuk manusia yang manusiawi. Jadi mengukur keberimanan peserta didik tidak hanya dilihat dari ketakwaan dan ketaatan pada ajaran agama serta pengetahuan secara kognitif, melainkan apakah peserta didik telah menjadi manusia yang manusiawi. Hal tersebut sesuai dengan fungsi pendidikan agama Kristen yang memberikan pengajaran akan pengetahuan dan kehidupan iman seperti perilaku yang sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus yang terdapat di dalam Alkitab. Pengajaran yang diberikan merupakan pengembangan pendidikan yang diarahkan bagi pembinaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Agama diyakini sebagai acuan pembentukan sikap, moral, karakter, spiritualitas, berpikir dan bertindak sesuai keyakinan imannya. Berbagai harapan tersebut dapat dicapai melalui proses internalisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat,
dan bangsa Indonesia. Nilai moderasi beragama diimplementasikan dalam sikap keterbukaan, kebebasan berpikir, sadar akan keterbatasan, kerendahan hati, dan berpikir untuk kemanusiaan. Ajaran Kristen dalam nuansa moderasi beragama sangat dibutuhkan untuk menginternalisasikan karakter kekristenan yang toleran, terbuka, humanis, penuh kasih dan damai yang sejati. Keadaan ini bersandingan dengan tujuan pendidikan nasional yang diarahkan pada berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Moderasi beragama merupakan wadah untuk menumbuhkan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Bagi terwujudnya tri kerukunan umat beragama di Indonesia, yakni kerukunan interumat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Nilai-nilai moderasi beragama senantiasa menjadi sikap penting bagi umat beragama melaksanakan tugas panggilannya dalam interaksi dengan sesama. Seluruh eksistensi orang percaya dipanggil dan diutus melaksanakan pekerjaan Tuhan di dunia. Komponen esensial kepribadian manusia adalah nilai dan kebijakan. Kondisi ini merupakan dasar pengembangan kehidupan manusia yang memiliki peradaban, kebaikan, kebahagiaan secara individu maupun sosial. Pelayanan pendidikan agama Kristen sebagai perpanjangan tangan gereja yang berfungsi sebagai penyemayan iman Kristiani, pengembangan kedewasaan spiritualitas, dan jadi pelaku firman. Dapat dibandingkan dengan Yakobus pasal 1 ayat 22 serta menghasilkan buah. Dapat dibandingkan dengan Yohanes 16 ayat 16. Pendidikan agama Kristen dan budi pekerti disajikan dalam bentuk mata pelajaran pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan yang mengacu pada capaian pembelajaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Penyusunan capaian pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti didasarkan pada dua elemen, yaitu Allah Tritunggal dan nilai-nilai Kristiani. Dua elemen tersebut masih sangat umum dan belum dapat menggambarkan substansi pembelajaran pendidikan agama Kristen secara spesifik. Secara spesifik kedua elemen tersebut dijabarkan menjadi 4 elemen, yaitu Allah berkarya, manusia dan nilai-nilai Kristiani, gereja dan masyarakat majemuk, alam dan lingkungan hidup, yang dapat mengakomodir seluruh substansi pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti pada jenjang SD atau program paket A, SMP atau program paket B, dan SMA atau program paket C. Masing-masing elemen dan subelemen merupakan pilar dalam pengembangan capaian pembelajaran dan materi pembelajaran. Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada komponen yang kedua, yaitu tujuan mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti bertujuan untuk membantu peserta didik 1. Mengenal serta mengimani Allah yang berkarya menciptakan alam semesta dan manusia. 2. Mengimani keselamatan kekal dalam karya penyelamatan Yesus Kristus. 3. Mensyukuri Allah yang berkarya dalam Roh Kudus sebagai penolong dan pembaharu hidup manusia. 4. Mewujudkan imannya dalam perbuatan hidup setiap hari, dalam interaksi dengan sesama, dan memelihara lingkungan hidup. 5. Memahami hak dan kewajibannya sebagai warga gereja dan warga negara, serta cinta tanah air. 6. Membangun manusia Indonesia yang mampu menghayati imannya secara bertanggung jawab dan berakhlak mulia serta menerapkan prinsip moderasi beragama dalam masyarakat majemuk. 7. Membentuk diri menjadi anak-anak dan remaja Kristen yang memiliki kedewasaan berpikir, berkata-kata dan bertindak
sehingga menampakkan karakter Kristiani. 8. Membentuk sikap keterbukaan dalam mewujudkan kerukunan intern dan antar umat beragama, serta umat beragama dengan pemerintah. 9. Memiliki kesadaran dalam mengembangkan kreativitas dalam berpikir dan bertindak berdasarkan firman Allah. Dan ke-10, mewujudkan peran nyata di tengah keluarga, sekolah, gereja, dan masyarakat Indonesia yang majemuk. Bapak Ibu guru sekalian, kita masuk pada komponen yang ketiga, yaitu karakteristik mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Pendidikan agama Kristen merupakan usaha yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dalam rangka mengembangkan kemampuan peserta didik agar dengan pertolongan Roh Kudus dapat memahami dan menghayati kasih Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari terhadap sesama dan lingkungan. Setiap orang yang terlibat dalam proses pembelajaran PAK memiliki keterpanggilan untuk mewujudkan kebenaran dan tanda-tanda kerajaan Allah dalam kehidupan pribadi maupun sebagai bagian dari komunitas dalam konteks masyarakat majemuk. Masyarakat Indonesia yang majemuk dipandang sebagai berkat Tuhan, dan dalam konteks pemahaman iman Kristen merupakan medan layan bagi orang Kristen untuk membangun kehidupan bersama yang adil dan setara. Panggilan iman orang Kristen ini secara historis telah dibangun sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kontekstual, oleh karena itu karakteristik pendidikan agama Kristen yang kontekstual harus menegaskan peran hidup orang beriman dalam mewujudkan tanggung jawabnya, membangun bangsa Indonesia yang berketuhanan, bersatu, setara, dan berkeadilan, serta menghargai kemajemukan dalam masyarakat dan bangsa Indonesia. Pendidikan agama Kristen harus mampu menyikapi perkembangan zaman sehingga peserta didik mampu menyelesaikan dan menjawab segala problematika yang dihadapi. Dengan demikian, pendidikan agama Kristen harus memiliki muatan pembelajaran kontekstual, artinya materi yang ada di dalam pendidikan agama Kristen selalu dikaitkan dengan situasi dan konteks agar dapat menjelaskan kasus-kasus yang dialami dalam kehidupan nyata. Pendidikan agama Kristen di Indonesia berlangsung dalam keluarga, gereja, dan lembaga pendidikan formal. Pelaksanaan pendidikan agama Kristen di lembaga pendidikan formal menjadi tanggung jawab utama dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan gereja. Oleh karena itu, kerjasama yang bersinergi antar lembaga-lembaga tersebut perlu terus dibangun. Berdasarkan karakteristik pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, disusun 4 elemen yang mengikat capaian pembelajaran dan materi dalam satu kesatuan yang utuh pada semua jenjang. Secara holistik, capaian pembelajaran dan lingkup materi mengacu pada 4 elemen tersebut yang selalu diintegrasikan dengan Alkitab. Selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk pada komponen yang terakhir, yaitu capaian pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Capaian pembelajaran ditetapkan pada fase-fase menurut usia dan jenjang pendidikan yang dikelompokkan dalam kelas, mulai dari fase A hingga fase F. Bapak Ibu guru sekalian, demikianlah ulasan tentang 4 komponen utama dalam capaian pembelajaran untuk mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Mohon untuk mendukung berkembangnya channel ini sebagai media berbagi informasi seputar dunia pendidikan. Bapak Ibu guru sekalian, demikianlah video saya pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya. Tuhan memberkati kita.